Pak Sarman menatap warung bakso miliknya dengan perasaan campur aduk. Warung kecil itu, yang diwariskan oleh almarhum ayahnya, semakin sepi dari hari ke hari. Pelanggan mulai berkurang, bahkan langganan tetapnya kini lebih memilih warung lain. "Apa yang salah dengan dagangan saya?" gumamnya, sambil menyesap kopi pahit di sore yang mendung. Dulu, saat masih dikelola ayahnya, warung ini selalu penuh. Orang-orang rela antre demi semangkuk bakso buatan Pak Karto, ayahnya. Namun sejak warung itu beralih ke tangan Pak Sarman, segalanya berubah. Suatu malam, saat sedang membereskan dapur, ia menemukan sebuah tungku tua yang tersembunyi di belakang warung. Tungku itu besar, hitam legam, dan tampak sudah lama tidak digunakan. Pak Sarman mengingat ayahnya pernah berkata, "Jangan pernah menyalakan tungku itu, Sarman. Itu bukan untukmu." Namun keinginannya untuk sukses lebih besar daripada ketakutannya. Jika ayahnya bisa membuat warung ini laris, mungkin tungku itu adalah rahasianya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sebatang kayu dan menyalakan api di dalam tungku tua itu. Bara menyala perlahan, merayapi dinding tungku yang retak. Saat api berkobar, udara di sekitar warung terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Malam itu sesuatu mulai berubah. Keesokan paginya, Pak Sarman membuka warung lebih awal dari biasanya. Semalam, setelah ia menyalakan tungku tua itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kuah baksonya terasa lebih gurih, meski ia tidak menambahkan bumbu apapun. Daging yang ia rebus tampak lebih kenyal dan harum, seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang menyempurnakan masakannya. Ia mencoba menyajikan semangkuk bakso untuk dirinya sendiri. Saat suapan pertama menyentuh lidahnya, matanya melebar, rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya. Bahkan, ia sendiri tak pernah membuat bakso seenak ini. Tak lama setelah ia membuka warung, pelanggan mulai berdatangan. Yang mengejutkan, jumlah mereka jauh lebih banyak dari biasanya. "Pak Sarman, bakso panjenengan sekarang enak sekali," ujar seorang pelanggan yang dulu sempat berhenti datang. "Betul, rasanya lebih nikmat dari sebelumnya." "Ada resep baru, Pak?" tanya pelanggan lain. Pak Sarman hanya tersenyum. Meski di dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa benar ini karena tungku tua itu? Hari itu, warungnya laris manis. Bakso yang biasanya tersisa hingga malam hari, kali ini habis sebelum matahari terbenam. Bahkan, ada pelanggan yang rela menunggu lama hanya untuk mencicipi baksonya. Malamnya, saat membersihkan dapur, ia kembali menatap tungku tua itu. Bara api di dalamnya masih menyala kecil, meski ia yakin sudah memadamkannya tadi siang. Di saat itulah, ia mendengar suara berbisik. "Sarman, kau ingin lebih banyak pelanggan, bukan?" Pak Sarman tertegun. Dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang di sana. "Nyalakan aku lagi. Beri aku yang aku inginkan." Pak Sarman menelan ludah. Entah kenapa, ia merasa bahwa suksesnya hari ini bukanlah kebetulan. Ada harga yang harus dibayar. Namun apakah ia siap membayarnya? Malam itu Pak Sarman tidak bisa tidur. Suara bisikan dari tungku tua terus terngiang di telinganya. "Beri aku yang aku inginkan." Ia duduk di tepi ranjang, pikirannya kacau. Apakah ia hanya berhalusinasi? Ataukah benar ada sesuatu yang bersemayam di dalam tungku itu? Namun saat mengingat betapa ramainya warung baksonya hari ini, hatinya mulai goyah. Jika benar tungku itu yang membawa keberuntungan, apa salahnya memenuhi permintaannya? Saat dini hari, Pak Sarman akhirnya kembali ke dapur. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan tungku tua itu lagi. Api membesar dengan cepat, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dan kali ini, ia mendengar suara tawa lirih dari dalam bara. "Bagus, Sarman. Kini waktunya kau membayarku." Pak Sarman mundur selangkah. Apa yang harus kuberikan?" tanyanya dengan suara parau. Api dalam tungku berkobar semakin tinggi. Lalu suara itu menjawab, "Darah, aku butuh darah." Jantung Pak Sarman berdegup kencang. Tanpa sadar, ia meraih pisau dapur dan menggoreskan sedikit jarinya. Setetes darah menetes ke dalam api. Seketika, bara api berwarna merah kehitaman dan berputar seperti pusaran angin. Pak Sarman mengerang pelan saat rasa panas menjalari tubuhnya. Namun, anehnya, rasa sakit itu cepat menghilang.
Dan saat ia membuka matanya, api dalam tungku telah mengecil dan berubah tenang. Esok harinya, warung baksonya lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan berdatangan tanpa henti, bahkan beberapa dari luar desa. Semua orang memuji baksonya yang tak tertandingi. Pak Sarman tersenyum puas. Ia pikir, jika hanya butuh setetes darah untuk mendapatkan kesuksesan ini, maka itu bukan masalah besar. Namun ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari kutukan yang mengintainya. Warung bakso Pak Sarman semakin ramai setiap harinya. Pelanggan datang berbondong-bondong, bahkan dari desa sebelah. Dalam waktu singkat, ia menjadi penjual bakso paling sukses di daerahnya. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Setiap malam, ia selalu mendengar suara tungku tua itu berbisik, meminta lebih banyak darah. Setiap kali ia menggoreskan jarinya dan meneteskan darah ke dalam api, rasa panas yang menjalari tubuhnya semakin kuat. Suatu malam, setelah menutup warung, Pak Sarman sedang menghitung uang hasil penjualannya ketika terdengar suara langkah kaki di depan warungnya. Ia menoleh. Di sana berdiri seorang lelaki tua berbaju hitam dengan wajah tirus dan mata cekung. "Selamat malam, Pak Sarman," sapa lelaki itu dengan suara parau. Pak Sarman mengernyit. "Maaf, warung sudah tutup. Kalau mau beli bakso, besok pagi saja." Lelaki itu tersenyum tipis. "Saya bukan pelanggan biasa. Saya datang untuk memperingatkanmu." "Peringatan?" Pak Sarman merasa tidak nyaman. "Apa maksudmu?" Lelaki itu melangkah mendekat. "Kau sudah menyalakan tungku tua itu, bukan?" Jantung Pak Sarman berdegup lebih cepat. "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Lelaki itu menghela napas. "Tungku itu bukan sekadar alat memasak biasa. Ayahmu dulu menolaknya. Dia tahu konsekuensinya. Tapi kau terlalu serakah." Pak Sarman mengepalkan tangannya. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku hanya seseorang yang pernah melakukan kesalahan yang sama." Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Jika kau ingin tetap hidup, matikan tungku itu sekarang juga, sebelum ia menuntut lebih dari sekadar darahmu." Pak Sarman terdiam. Dadanya terasa sesak. Lelaki itu berbalik, berjalan menjauh dalam kegelapan. Pak Sarman ingin bertanya lebih banyak, tapi suara bisikan dari tungku tua kembali terdengar di kepalanya. "Jangan dengarkan dia. Kau ingin lebih sukses, bukan? Aku bisa memberimu segalanya." Pak Sarman menatap tungku yang masih menyala redup. Apa ia benar-benar harus berhenti sekarang? Atau justru terus maju, apapun risikonya? Malam itu, Pak Sarman duduk di dapurnya, menatap nyala api dalam tungku tua. Kata-kata lelaki berbaju hitam tadi terus terngiang di kepalanya. "Matikan tungku itu sekarang juga, sebelum ia menuntut lebih dari sekadar darahmu." Namun suara lain berbisik di telinganya, suara dari dalam tungku. "Kau tidak akan benar-benar menghentikannya, bukan? Kau lihat sendiri hasilnya. Warungmu ramai, uang mengalir deras. Bukankah itu yang kau inginkan?" Pak Sarman menelan ludah. Ia tak bisa memungkiri bahwa hidupnya berubah sejak menyalakan tungku itu. Tapi, kalau benar ada harga yang harus dibayar lebih besar dari sekadar setetes darah, apakah ia siap menerimanya? Malam semakin larut, dan ia pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, saat ia hendak memadamkan tungku, api dalam tungku tiba-tiba membesar sendiri. Dari dalam nyala api, muncul bayangan hitam yang samar-samar menyerupai sosok manusia. Pak Sarman tersentak mundur. "Kau sudah membuat perjanjian denganku, Sarman." Suara itu kini lebih jelas, dalam dan menggema di seluruh dapur. "Darahmu sudah tidak cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih." Pak Sarman merasakan tubuhnya gemetar. "Apa yang kau inginkan?" Api dalam tungku berkobar semakin tinggi, dan suara itu berbisik, "Kau tahu jawabannya. Tumbal pertama harus diberikan sebelum purnama penuh." Jantung Pak Sarman berdegup kencang. Tumbal? Ia tak pernah membayangkan harus mengorbankan nyawa seseorang. Tapi, jika ia menolak, apa yang akan terjadi? Esoknya, warungnya tetap ramai. Namun di tengah keramaian itu, Pak Sarman tidak bisa berhenti berpikir. Siapa yang akan menjadi tumbal pertama? Pak Sarman merasa gelisah. Setiap langkah yang ia ambil di warung baksonya, kini terasa berat. Meski pelanggan tetap ramai, hatinya tidak pernah merasa tenang. Suara bisikan dari tungku tua itu semakin sering terdengar, mengingatkannya akan janji yang telah dibuat. "Berikan aku tumbal," kata suara itu setiap malam, seolah memaksa. "Sebelum purnama penuh." Pak
Sarman berusaha untuk melupakan kata-kata itu, namun malam itu, ketakutan akhirnya menjadi kenyataan. Seseorang mengetuk pintu warung baksonya dengan keras. Pak Sarman membuka pintu dan melihat seorang wanita muda berdiri di depan warung. Matanya tampak bingung dan tubuhnya lemas. "Pak Sarman, tolong, saya butuh bantuan," kata wanita itu dengan suara parau. Pak Sarman merasa aneh mendengar kata-kata itu, tetapi ia membuka pintu lebih lebar. "Ada apa, Mbak?" Wanita itu tampak sangat bingung dan tubuhnya sedikit gemetar. "Saya tidak tahu harus kemana. Semua orang di desa mengatakan saya harus mencari bakso Pak Sarman. Mereka bilang hanya bakso Pak Sarman yang bisa menyembuhkan saya." Pak Sarman mengernyitkan dahi. "Menyembuhkan? Sakit apa?" Wanita itu menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti suara yang memanggil saya." Suara itu berkata, "Datanglah ke warung Pak Sarman." Pak Sarman merasa sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan ia teringat akan peringatan lelaki berbaju hitam. Apakah wanita ini adalah tumbal pertama yang diminta oleh Tungku itu? "Silakan duduk. Saya akan buatkan bakso untukmu," kata Pak Sarman, meskipun perasaan tak nyaman terus menggerogoti dirinya. Wanita itu duduk di meja, menunggu sambil memandang keluar jendela. Pak Sarman mulai mempersiapkan bahan bakso, namun pikirannya berkelana. Di bawah matanya yang mulai lelah, ada bisikan yang semakin keras. "Sarman, kamu harus memberikan tumbal itu sebelum semuanya terlambat." Pak Sarman memegang pisau dapur dengan tangan gemetar. Saat ia memandang wanita itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah perasaan yang mengatakan bahwa ia harus melakukannya. Tapi kemudian, wanita itu menoleh dan matanya bertemu dengan matanya. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya. Sebuah cahaya yang tidak manusiawi, sesuatu yang sangat gelap. "Tumbal itu bukan saya, kan?" tanya wanita itu dengan suara yang berbeda, lebih dalam dan penuh ancaman. Pak Sarman terkejut, tubuhnya seperti terhenti. Dalam sekejap, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti seluruh ruangan. Wanita itu tersenyum. "Kau pikir aku datang untuk disembuhkan, Sarman? Kau adalah yang terakhir." Tiba-tiba, wanita itu berubah menjadi sosok yang lebih tinggi, dengan kulit yang pucat dan wajah yang dipenuhi keriput. Senyumnya semakin lebar, mengungkapkan gigi tajam yang memanjang. Pak Sarman terjatuh mundur, memegangi dada yang terasa sesak. Apa yang terjadi? Wanita itu tidak lagi tampak manusia. Wajahnya mengerikan, seperti makhluk gaib yang sudah lama mati. "Aku datang untuk mengambilmu, Sarman. Tumbalmu yang sebenarnya." Pak Sarman merasakan seluruh tubuhnya gemetar saat sosok wanita itu mendekat. Matanya yang berubah menjadi hitam pekat menatapnya dengan penuh kebencian. Hawa dingin yang luar biasa memenuhi ruangan, dan seolah-olah ruangan itu mulai menyusut menjebaknya. Siapa kamu?" Pak Sarman hampir tak bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya merasa lemah, tak berdaya di hadapan makhluk yang kini ada di depannya. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang bersinar di bawah cahaya lampu yang redup. "Aku adalah bagian dari yang kau inginkan, Sarman. Aku adalah bayangan dari kutukan yang telah kau pilih." Pak Sarman mundur dengan cepat, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun kakinya terasa seperti terikat. Sosok itu berjalan mendekat, dengan setiap langkah yang semakin mendekatkan dirinya pada kematian. "Apa yang kau inginkan dariku?" Pak Sarman hampir menangis, matanya berkaca-kaca. Wanita itu mengangkat tangan dan menunjuk ke cermin yang tergantung di dinding warung. "Lihatlah dirimu di sana, Sarman. Lihat apa yang telah kau lakukan." Pak Sarman menoleh ke cermin. Awalnya, ia hanya melihat dirinya sendiri. Rambut kusut, wajah lelah, dan pandangan penuh kecemasan. Namun tiba-tiba wajahnya di cermin berubah. Cermin itu memperlihatkan sosok yang berbeda. Wajahnya yang lebih muda, lebih segar, dan penuh dengan kekayaan. Tapi itu bukan wajahnya yang sebenarnya. Itu adalah wajah yang penuh dengan dosa. Dalam bayangan itu, Pak Sarman melihat dirinya sedang menyalakan tungku tua, dan darah mengalir dari tubuh seorang pria yang tergeletak di lantai. "Tunggu, itu aku?" Pak Sarman terperangah. Wajahnya yang lebih muda itu tersenyum jahat, menyeringai melihat ke arah cermin.
Wajah itu bukanlah dirinya, tetapi juga bukan orang lain. Itu adalah dirinya yang terperangkap dalam kutukan. Wanita itu tertawa pelan. Apakah kau baru sadar, Sarman? Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah harga dari keserakahanmu. Pak Sarman gemetar, menyadari bahwa setiap malamnya yang penuh dengan kemakmuran, setiap mangkok bakso yang dijual, adalah buah dari darah yang telah ia korbankan. Setiap pelanggan yang datang tidak tahu bahwa mereka adalah bagian dari permainan yang jauh lebih gelap. Apa yang harus aku lakukan? Pak Sarman berteriak, hampir tak tahu apa yang harus ia lakukan. Wanita itu mendekat, suara tertawanya semakin mengerikan. Tidak ada yang bisa kau lakukan, Sarman. Kau sudah terikat. Tungku itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Di luar, angin bertiup kencang, dan hujan mulai turun deras, menambah suasana mencekam di warung yang semakin gelap. Pak Sarman merasa seluruh tubuhnya terasa ringan. Ia mulai melihat bayangan gelap yang bergerak cepat, dan di sekelilingnya muncul lebih banyak sosok-sosok seperti wanita itu. Makhluk yang mengerikan dan penuh dengan kekuatan jahat. Selamat tinggal, Sarman. Kau akan menjadi bagian dari kami. Pak Sarman terjatuh, dan matanya mulai gelap. Tubuhnya terasa lemas. Namun suara dari tungku tua itu masih terdengar jelas di telinganya. Aku telah mendapatkanmu. Pak Sarman terjatuh. Tubuhnya terasa sangat berat dan seolah-olah tidak dapat digerakkan. Ketika matanya mulai terpejam, bayangan gelap yang memenuhi ruangan semakin mendekat. Suara-suara mengerikan bergema di kepalanya, dan ia merasa seakan-akan terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, ia tak sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Ada suatu kekuatan yang menariknya kembali ke kenyataan. Perlahan, Pak Sarman membuka matanya, dan ia mendapati dirinya terbaring di lantai warung, bukan lagi dalam cengkeraman wanita itu. Apa yang terjadi? Pak Sarman bergumam, kebingungan. Matanya masih terasa berat dan kepala berdenyut. Namun, saat ia melihat sekelilingnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ruangan warung bakso yang familiar, kini tampak seperti bayangan sebuah ruang yang tidak nyata, dipenuhi oleh asap gelap yang terus berputar. Pak Sarman berdiri dengan gemetar, dan saat ia mendekati cermin yang sempat menunjukkan bayangannya, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Cermin itu kini memperlihatkan bayangan wajahnya yang berubah menjadi lebih tua, penuh dengan keriput, dan terlihat seperti sosok yang telah lama mati. Ada garis-garis hitam di sekitar matanya. Seolah-olah ia terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dilepaskan. Ia menjerit, mundur dengan cepat. Apa ini? Apa yang terjadi pada diriku? Suara bisikan itu kembali datang, semakin keras, semakin memaksa. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdirmu, Sarman. Kau sudah terjebak. Pak Sarman berlari keluar dari warung, berusaha mencari udara segar untuk meredakan paniknya. Tetapi begitu ia melangkah keluar, ia melihat langit yang dipenuhi dengan awan gelap dan petir yang menggelegar. Jalan di depan warung tampak sepi, tidak ada seorang pun di sekitar. Namun, di ujung jalan, ia melihat sosok lelaki berbaju hitam. Sosok yang pernah memperingatkannya. Kenapa kau tidak mendengarku? Suara lelaki itu terdengar seperti datang dari dalam kegelapan. Kau telah membiarkan semuanya terlambat. Pak Sarman mencoba untuk mendekat, tetapi kaki-kakinya terasa terikat. Apa yang harus aku lakukan? Tolong, beritahu aku. Lelaki itu hanya menggelengkan kepala. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan, Sarman. Kegelapan sudah menguasaimu, dan tungku itu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Pak Sarman merasa tubuhnya semakin berat. Ia berusaha bergerak, tapi langkahnya terasa seperti berjalan di atas pasir basah. Keinginan untuk berlari semakin kuat, namun kakinya tidak bisa bergerak lebih jauh. Pak Sarman terbangun, kali ini tidak di dalam warungnya. Ia berada di sebuah tempat yang asing, sebuah ruangan gelap yang terasa sangat jauh dari kenyataan. Suasana sepi, hanya ada suara angin yang berdesir lembut, dan bayangan hitam yang bergerak di sekitar sudut-sudut ruangan. Ia merasa sangat lelah, tubuhnya terasa berat dan lemah. Jantungnya berdetak kencang, dan matanya sulit terbuka sepenuhnya. Saat ia mencoba mengingat apa yang terjadi, potongan-potongan ingatan mulai kembali. Tungku tua, wanita berbaju hitam, darah, semuanya berbaur menjadi satu gambaran yang menakutkan.
Pak Sarman merasakan kegelisahan yang luar biasa, seolah ia terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Ia bangkit perlahan, dan saat matanya mulai terbuka, ia melihat langit luar yang dipenuhi awan gelap. Bulan purnama bersinar terang di atasnya, seakan menjadi saksi bisu dari peristiwa yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, suara yang familiar kembali terdengar. "Sarman." Pak Sarman menoleh, dan ia melihat sosok itu muncul lagi. Wanita berbaju hitam yang pernah muncul di warungnya. Tetapi kali ini, wajahnya lebih menyeramkan, lebih mengerikan, dengan mata yang kosong dan mulut yang tersenyum lebar. "Kenapa kau datang ke sini?" Pak Sarman berusaha menahan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Wanita itu tertawa pelan. "Kau pikir kamu bisa lari? Tidak ada tempat untuk melarikan diri, Sarman. Kamu sudah memilih jalan ini, dan kini kau harus membayar." Pak Sarman mundur sedikit. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku ada di sini?" Wanita itu mengangkat tangan, menunjuk ke langit. "Lihatlah purnama itu, Sarman. Ia adalah penanda dari kesepakatan yang telah kau buat. Tidak ada yang bisa menghindar, bahkan jika kau berlari ke ujung dunia sekalipun." Pak Sarman menatap bulan purnama itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah dirinya benar-benar terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Apakah ini akhirnya?" tanya Pak Sarman dengan suara parau. Wanita itu mengangguk, senyumnya semakin lebar. "Ini adalah saat di mana semuanya selesai. Kau akan menjadi bagian dari kami, tak lagi menjadi manusia, namun hanya sebuah bayangan dalam kegelapan, seperti mereka yang sudah jatuh sebelum kamu." Pak Sarman ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokannya. Tubuhnya terasa kaku, dan ia mulai merasa seperti tak bisa bergerak. Matahari yang terbenam di balik awan, gelap memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tungku tua muncul di tengah ruangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalamnya. Pak Sarman merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ia tak bisa menahan beban kutukan yang terus membebaninya. "Apa yang harus aku lakukan?" Pak Sarman berteriak, namun suara itu hanya terdengar samar di tengah kehampaan yang melingkupinya. Wanita itu mengulurkan tangannya, yang kini tampak seperti cakar hitam. "Kau sudah melakukannya, Sarman. Kau sudah memberikan dirimu." Dengan satu sentakan, Pak Sarman merasa dirinya terhisap ke dalam kegelapan. Tubuhnya menjadi ringan, seolah ia terlepas dari segala bentuk manusia. Ketika ia melihat dirinya sendiri, ia tidak lagi melihat tubuh yang hidup, tetapi sebuah bayangan yang hilang di tengah kegelapan. Tungku itu menyala dengan api yang tak bisa dipadamkan. Dan di sekitar Pak Sarman, suara bisikan mengerikan terdengar. "Selamat datang, Sarman. Kau kini milik kami." Pak Sarman merasakan dirinya tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan. Tubuhnya terasa hilang, seolah ia hanya menjadi bagian dari udara yang dingin dan sunyi. Namun, di tengah kekosongan itu, ada suara yang terus menggema, berulang, seperti mantra yang tak bisa dihindari. "Kau milik kami, Sarman, selamanya." Pak Sarman ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa merasakan kegelapan yang semakin menelan dirinya. Dalam sekejap, ia merasakan seolah-olah ia dibawa ke suatu tempat yang jauh dari dunia yang ia kenal. Sebuah ruang yang tidak mengenal waktu, penuh dengan bayangan yang bergerak tak tentu arah. Tungku itu muncul di hadapannya, meski hanya dalam bayangannya. Suaranya yang bergema di seluruh ruangan semakin mendalam, dan dari dalamnya, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, makhluk-makhluk yang pernah menyerupai manusia, namun kini hanyalah arwah yang terjebak dalam kutukan yang sama. Mereka berwajah hancur, tubuh mereka kosong, hanya ada bayangan hitam yang berkeliaran. Salah satu makhluk itu mendekat, menatap Pak Sarman dengan mata yang kosong dan tanpa jiwa. "Selamat datang di tempat yang tidak mengenal akhir, Sarman. Ini adalah tempat di mana mereka yang gagal membayar kutukan ini berakhir." Pak Sarman mencoba bergerak, mencoba melawan, namun tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam jerat yang tak terlihat. "Apa yang harus aku lakukan? Kenapa ini terjadi?" Makhluk itu tersenyum, wajahnya penuh keriput dan kerusakan. "Kau sudah melakukan semuanya, Sarman. Kau telah memberi semuanya, darah, jiwa, dan harapan. Kini, kau menjadi bagian dari kami, selamanya terjebak dalam pusaran ini." Tungku itu menyala dengan api hitam yang tak dapat dipadamkan.
dan bayangan-bayangan yang ada di sekitarnya mulai mengelilingi Pak Sarman, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tiada henti. "Ini adalah hukumanmu." Suara wanita berbaju hitam terdengar kembali, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. "Kau yang memutuskan untuk berkuasa, untuk menginginkan kekayaan dengan cara yang salah. Dan sekarang, kau terjebak bersama kami, tak akan pernah keluar." Pak Sarman merasa seakan-akan ia kehilangan diri sepenuhnya. Jiwa dan tubuhnya terjebak di antara dimensi, antara dunia yang nyata dan yang tak terlihat. Ia menjadi bagian dari mereka yang telah mati dalam kutukan, menjadi bagian dari kegelapan yang tak bisa lepas. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Bayangan-bayangan di sekitarnya mulai mengabur, seolah-olah mereka berusaha menjauh. Sarman merasakan ada kekuatan yang mulai menariknya kembali. "Tak ada jalan keluar," wanita itu berteriak, tetapi suara itu perlahan memudar. "Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada lagi yang bisa kau lakukan." Pak Sarman merasa sebuah cahaya samar muncul dari dalam dirinya, sebuah cahaya yang perlahan mengusir kegelapan yang mengurungnya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menggenggam cahaya itu, meski tubuhnya semakin terasa hampa. Saat cahaya itu semakin terang, tiba-tiba semuanya berhenti. Kegelapan menghilang, bayangan-bayangan itu lenyap, dan Pak Sarman terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Ia mendapati dirinya kembali di warung baksonya, namun segala sesuatu tampak berbeda, berwarna suram dan rusak. Warung bakso yang dulu ramai kini tampak sunyi, dengan jendela yang pecah dan dinding yang retak. Tungku tua itu kini tampak lebih gelap, dan api yang menyala di dalamnya bukanlah api biasa, melainkan api yang penuh dengan penderitaan. Pak Sarman merasakan tubuhnya lemah. Tubuhnya terasa seperti telah terkikis habis. "Apakah aku sudah bebas?" tanyanya, meskipun ia tahu jawabannya. Namun saat ia melihat cermin di dinding warung, ia melihat dirinya. Wajahnya yang penuh keriput, matanya kosong. Wajah itu bukan wajah manusia lagi. Ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas. Tungku tua itu tetap ada, dan bayangan-bayangan yang pernah menghantui hidupnya kembali menatapnya. "Kau sudah kembali, Sarman, tapi hanya untuk sementara." Pak Sarman tersenyum pahit. Ia menyadari bahwa kutukan itu tak pernah benar-benar berakhir. Semua yang terjadi, semua kekayaan yang diperolehnya, hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Kini, ia hanyalah satu dari banyak arwah yang terjebak, menunggu untuk menarik korban berikutnya.